Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sederhana saja bacaan pada hari ini tanggal 26 Desember 2020, hari Sabtu. Hari ini adalah Pesta Santo Stefanus, martir yang pertama. Kalau kita bicara mengenai martir, maka dalam pikiran kita adalah mereka yang berani mati untuk membela agamanya. Tetapi cukupkah sampai seperti itu? Apa keutamaan yang ada pada diri seorang martir? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, dan inilah yang dialami oleh Santo Stefanus martir yang pertama itu. Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Itu yang akan terjadi, dan ini yang dialami oleh Stefanus. Tapi berhadapan dengan itu semua ada kalimat dari Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana, akan apa yang akan harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Ada Allah, ada Roh Bapa yang mendampingi, menguatkan Stefanus ketika Stefanus berhadapan dengan situasi yang sungguh mencekam, dan ketika Stefanus mulai dirajam, dilempari dengan batu, Stefanus bisa mengatasi itu semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, kalimat Tuhan Yesus itu mau mengatakan kepada kita sekalian, hidup ini tidak selamanya tenang, tidak selamanya damai. Tetapi ada kalanya dalam hidup ini kita mengalami goncangan, mengalami godaan. Kita mengalami berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, yang menyudutkan kita. Berhadapan dengan orang-orang yang mengecilkan kita, menganggap kita remeh. Bahkan juga berhadapan dengan orang-orang yang punya niat jelek kepada kita sekalian, niat jahat kepada kita. Nah, berhadapan dengan itu semua, dengan kalimat Tuhan Yesus ini, saya membaca Tuhan Yesus menguatkan kita. Ada Roh Bapa yang melindungi kita, ada Roh Bapa yang menaungi kita. Itu artinya apa? Ada Allah Bapa yang senantiasa menjaga, menguatkan, menopang kita, memberikan kekuatannya kepada kita. Berhadapan dengan cobaan-cobaan itu semua, berhadapan dengan kekhawatiran hidup ini, maka kita harus berpegang pada Allah Bapa. Dan Stefanus berpegang itu pada Allah Bapa. Dia dengan begitu tenang menghadapi kematian, menghadapi ajal yang begitu tragis, dilempari dengan batu, dirajam itu yang tentu saja menyakitkan. Tapi Stefanus tidak takut. Bahkan dalam doa pembukaan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, ada kalimat yang mengatakan demikian. Kami mohon, doronglah kami menaruh cinta kasih kepada musuh dan lawan kami, sebagaimana Santo Stefanus. Santo Stefanus tidak melawan kejahatan orang lain dengan makian, dengan umpatan, dengan senjata. Tapi Stefanus menerima itu semua, kejahatan mereka, bahkan katakanlah membalas kejahatan itu dengan cinta kasih. Bahkan Stefanus pun menjelang ajalnya dia mengatakan, ampunilah mereka. Nah, inilah dia, Stefanus ini berhasil mengatasi cobaan. Bayangkan itu, biasanya manusia berhadapan dengan kejahatan orang lain pasti ingin membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Pasti ingin membalas hal negatif yang dilakukan oleh orang itu dengan
hal negatif juga. Tetapi Stefanus tidak. Dia membalas kejahatan. Ia membalas orang yang merajamnya, melempari dengan batu sampai Stefanus mati. Tapi Stefanus membalasnya dengan cinta kasih. Stefanus berdoa kepada Allah supaya mereka diampuni. Inilah dia kekuatan menjadi martir. Martir tanpa cinta kasih bukan martir. Martir tanpa belas kasih bukan martir. Tapi martir itu mengutamakan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu cinta kasih. Martir itu berarti mengikuti atau meniru, meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melakukan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Stefanus sudah mengajarkan kita. Dia berhasil mengatasi cobaan. Rintangan hidup ini berhasil dia lewati. Meskipun dia harus mati, tetapi dia berhasil karena dia bisa melakukan kasih. Allah berpihak kepadanya. Maka dari itu, bila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kepada Anda, kepada saya, jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi tirulah Tuhan Yesus, tirulah Santo Stefanus, mampu berbuat kasih kepada musuh, kepada lawan, kepada mereka yang menganiaya. Inilah dia kekuatan Kristiani yang sangat jarang kita temui. Inilah dia kekuatan ilahi, kekuatan dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh bisa kita lihat dalam diri para martir, dalam diri Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk berperilaku penuh kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati, Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan kita semua. Amin.